Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang hal-hal yang kita tidak pernah ketahui di masa yang akan datang. Tetapi apakah Allah itu tetap menyertai kita? Apakah Allah itu tetap memproteksi kita? Apakah Allah tetap memberkati kita? Kalau kita melihat hari ini, hampir semua lini bisnis babak belur. Masa depan kita juga nggak tahu. Kalau beberapa orang yang mengalami kebangkrutan, mengalami putus asa, beberapa orang sudah menyerah karena nggak ngerti lagi mesti ngelakuin apa dan harus berbuat apa. Ada beberapa orang yang hancur keuangannya, bisnisnya hancur, usahanya hancur karena diterpa oleh kondisi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Saya pun mengalami yang sama. Pada suatu hari saya dengan istri benar-benar nggak tahu harus berbuat apa-apa. Kita nggak tahu harus ngelakuin apa-apa. Kita sudah datang kepada hamba Tuhan, sudah ditumpangi tangan, sudah didoain, kita sudah puasa, kita sudah jerit sama Tuhan, kita sudah berusaha, tetapi seakan-akan Tuhan tidak tolong, seakan-akan Tuhan membiarkan begitu saja. Tetapi satu hal yang saya percaya ketika saya mengalami masa-masa sulit seperti itu, di Amsal 23 ayat yang ke-18, saya benar-benar waktu itu saya hampir nggak tidur berhari-hari karena kondisi yang sangat-sangat rumit menurut saya. Tuhan, gimana ini? Saya mengalami masa susah nih. Orang-orang pada meninggalkan saya. Kita memiliki hutang yang besar sekali. Kita berdua harus melakukan pembayaran kepada pabrik, membayar hutang. Tapi benar-benar kita nggak tahu jalan keluarnya bagaimana. Tuhan, nggak tahu lagi mau ngapain. Kadang saya mau berdoa aja lupa, nggak tahu meski mau berdoa apa, mau jerit sama Tuhan. Kita hanya bisa nyembah berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh, coba mencari Tuhan sungguh-sungguh. Malah kita dengan kesungguhan hati kita puasa, seakan doa kita mentok ke atas plafon. Kita nggak ngerti apalagi apa yang harus kita lakukan. Dari Amsal pasal yang ke-23 yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada. Bapak Ibu, ada pengharapan ketika kita ini berjalan bersama Tuhan. Ketika kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berdoa, meminta pertolongan, minta campur tangan Tuhan, masa depan kita itu sungguh-sungguh ada. Tuhan menyediakan masa depan yang jauh lebih indah daripada saat ini. Tuhan sudah siapkan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan di mana kita bisa menikmati hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita harus benar-benar menaruh pengharapan kita dalam Kristus. Ketika saya mengalami masa sulit, ketika saya mengalami masa-masa yang sukar sekali. Waktu itu saya nyetir sendiri dari daerah Permata Hijau pulang ke rumah. Itu di mobil saya ngomong sama Tuhan, saya udah gak tahan Tuhan, saya meski ngapain saya gak tahu jalan keluarnya, saya benar-benar gak ngerti. Dan itu setelah pulang, setelah ketemu orang waktu itu, saya gak ngerti meski melakukan apa. Dan apa yang terjadi dalam waktu-waktu itu tidak terjadi breakthrough dan terobosan. Kita ini, saya berdua sudah minta didoain hamba Tuhan pun besar, orang yang kita anggap, yang kita lihat pelayanan mereka, urapan, kita didoain, dinubuatin, diapa-apain, tidak terjadi apa-apa. Apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan tolong. Apakah Tuhan biarkan? Tuhan tidak pernah biarkan. Dalam kesendirian kita, dalam kesusahan kita, dalam keterpurukan kita, seakan-akan Tuhan nggak tolong, Tuhan biarin. Sebenarnya Tuhan tidak pernah biarin. Sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggalkan begitu. Tuhan tetap tolong. Tuhan kirim orang-orang tertentu di sekitaran kita. Yang kemarin kita bahas adalah penyediaan ilahi. Tuhan kirim orang tertentu. Tuhan koneksi dengan orang tertentu. Dan ujungnya sampai hari ini kita bisa bertahan hidup. Kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Dan kita buktikan bahwa benar-benar masih ada pengharapan ketika kita berjalan dalam Yesus.
Kita nggak tahu waktu itu berdua. Kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah saya pernah ngomong ada satu aset saya mau disita bank. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini kita bisa bayar dengan baik, kita bisa mengandalkan Tuhan dan Tuhan cukupi semua kebutuhan kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan pelihara sampai hari ini. Berkali-kali saya ngomong, saya ini tidak akan menaruh curiga, saya tidak akan kecewa, saya tidak akan berprasangka buruk kalau dengan Tuhan kalau saya ini dibawa dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang tidak ada pengharapan. Nggak tahu ke depannya meski gimana. Keuangan mau bayar utang gimana, mau hidup hari-hari ke depan nggak tahu meski gimana. Rekening udah nggak tahu gimana. Saya ini tidak pernah menaruh curiga kalau sampai hari ini saya hidup sederhana dan suatu hari Tuhan berkati luar biasa. Dan hari ini kita mengalami masa susah. Dan saya tidak pernah curiga dengan Tuhan. Tuhan pasti campur tangan dalam segala hal. Tuhan pasti cukupi dalam segala hal. Ketika Tuhan bawa saya ke dalam masa sulit, saya percaya masih ada masa depan yang penuh pengharapan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kadang kita berdua ngobrol dengan istri, kok itu orang-orang yang hidupnya nggak cinta Tuhan, hidupnya nggak sungguh sama Tuhan, kok diberkati, kok enak banget ya. Kita sendiri seakan-akan, aduh berat loh Tuhan ini. Kita melihat orang-orang di sekitar kita yang hidupnya serampangan, hidupnya dalam dosa, hidupnya masih masih kompromi dengan dosa, masih diberkati. Ternyata di ayat sebelumnya ngomong seperti ini, ayat yang ke-17-nya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, biarin saja lah orang berdosa. Dia tambah diberkati, mungkin hari ini mungkin seakan-akan diberkati. Doanya dijawab, Tuhan kok enak banget hidupnya dalam kelimpahan. Kita yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan malah hidupnya susah. Hidupnya malah pikul salib sangkal diri seperti ini. Kok mereka enak-enak aja? Mereka melakukan dosa masih tenang-tenang saja. Mereka melakukan dosa malah diberkatin Tuhan. Kita nggak perlu iri dengan orang-orang dunia. Mereka sedang berjalan dalam kebinasaannya. Mereka sedang berjalan dalam murka Tuhan. Kita yang hari ini kalau menghadapi masalah dan tekanan, nikmatin itu proses dan pemurnian hati kita. Dan saya percaya ketika waktu itu saya dengan istri mengalami masa-masa sulit sekali. Dan hari ini pun kita udah diberkati, tapi belum more than enough. Just enough saja. Saya tahu Tuhan sedang berurusan dengan hati saya. Tuhan sedang mengoreksi dan benar-benar memurnikan hati saya. Supaya saya dengan istri didapati menjadi keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya kok di masa-masa sulit seperti itu, kalau diizinkan Tuhan terjadi, sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Tuhan sedang berurusan dengan hati saya terutama. Dan semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Kadang kalau saya nggak ngerti jalan keluarnya apa, saya makan kenyang dan saya tidur. Kalau saya nggak bisa tidur, saya dengerin firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya perkatakan firman Tuhan, saya nyembah berjam-jam kadang. Dan terbukti sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan cukupin, Tuhan campur tangan secara ajaib, Tuhan koneksi saya dengan orang-orang tertentu, Tuhan buktikan bahwa masa depan masih ada, masa depan kita masih ada. Bapak Ibu tidak usah nyerah. Hari ini mungkin mengalami kebangkrutan, utangmu banyak, penyakitmu nggak sembuh-sembuh, keluargamu di ujung tanduk. Mungkin yang lain lagi, banyak lagi yang mengalami hal-hal yang sulit, yang mustahil. Tapi masih ada masa depan. Pegang imanmu. Percaya sama Tuhan. Tuhan masih sanggup buat mujizat. Tuhan masih menyediakan masa depan yang baik, masa depan yang penuh pengharapan. Yesaya 40 ayat ke-29. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita masih bisa makan, hari ini kita bisa tidur nyenyak, itu artinya Tuhan masih pelihara, Tuhan masih berikan
berkatnya sekalipun nggak berkelimpahan, masih cukup makan hari ini mungkin. Untuk besok kita perlu iman lagi. Itu artinya Tuhan masih cukupin, Tuhan masih lindungi, Tuhan masih berkatin kita. Tentu kita percaya tambah hari Tuhan akan membawa kita ke dalam rencananya yang sempurna. Tuhan akan bawa kita ke dalam kehendak yang sempurna. Dan Tuhan akan bawa kita dalam kelimpahannya. Kita tetap fokus saja dengan keadaan yang ada hari ini. Kita nyembah Tuhan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, hati kita menempel kepada Tuhan. Jangan lemah, jangan lemah. Tuhan akan berikan kekuatan kok kepadamu. Tuhan akan memberikan penghiburan kepadamu. Bapak Ibu bisa buktikan ketika Bapak Ibu sedih, Bapak Ibu nggak putus asa, Bapak Ibu mendengarkan firman seperti ini, Bapak Ibu akan dibangkitkan. Itu artinya apa? Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan bisa dengan rema, dengan firman Tuhan. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu dikirim orang tertentu menghibur, menguatkan. Itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan masih peduli dengan kita. Tuhan kirim, Bapak Ibu dengerin khotbah di YouTube mungkin, atau di ibadah online, atau ketemu teman, ketemu sahabat, tiba-tiba dengar ketika Bapak putus asa dan dengar firman Tuhan, tiba-tiba Bapak Ibu merasa dikuatkan. Itulah bukti bahwa Tuhan sedang ngecas. Bukti Tuhan sedang beracara. Tuhan selalu ngomong dengan banyak hal. Kita perlu peka bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan, penghiburan melalui kejadian keadaan yang kita alami hari-hari. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Allah selalu menjagain kita. Allah selalu menuntun kita. Masih ada masa depan. Masih ada masa depan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Kenapa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu? Mungkin udah putus asa, nggak ada pengharapan, bisnisnya hancur karena sakit penyakit atau apapun juga. Dan menambah semangat yang tiada berdaya. Ayat yang ke-29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa sih, Pak? Ketika saya ini benar-benar nggak tahu jalan keluar, saya hanya duduk diam di kaki Tuhan. Saya melakukan bagian saya nyembah Tuhan, saya cari Tuhan sungguh-sungguh, saya berdoa sungguh-sungguh, saya mau nikmatin Tuhan berajar dalam hidup saya sungguh-sungguh, dan ujungnya tiba-tiba saya dikoneksi dengan orang-orang baik, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkatin saya. Tuhan buka jalan, Tuhan buka peluang, Tuhan campur tangan secara ajaib dan luar biasa. Kita ini, ketika kita ini menyiapkan hati kita yang benar di waktu yang tidak benar. Kita itu ketika bereaksi benar di dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam kondisi buruk kita ini bereaksi benar. Dalam kondisi buruk kita ini fokus kita benar, yaitu Yesus Tuhan. Tuhan campur tangan dengan ajaib. Tuhan berikan kekuatan yang ajaib. Tiba-tiba ketika kita ini mengalami masa sulit sekalipun, masa yang sulit, benar-benar sulit, tapi tiba-tiba kita dikirim orang-orang tertentu yang menguatkan kita. Tuhan kirim tertentu orang-orang yang mengkoneksi kita dengan orang lain, dan akhirnya tiba-tiba seperti terbuka jalan begitu rupa. Terjadi mujizat yang tiba-tiba. Itu tandanya Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru pada kita. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika kita menjadi masalah, ketika kita ini menghadapi masalah, kita diberikan kekuatan seumpama raja wali. Raja wali ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi badai, dia cukup mengepakkan sayapnya saja, ngikutin alurnya angin, dan ujung-ujungnya dia semakin terbang, semakin tinggi. Bukan tambah terpuruk, jatuh, tersandung. Tidak, dia mengikutin. Ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, tekanan, himpitan, persoalan, masalah apapun juga lah, mau keuangan keluarga, ketika ada badai datang, Bapak Ibu diam di dalam badai itu.
fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu ngikutin alur Tuhan, cara kerja Tuhan, tiba-tiba ada breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu dikoneksi dengan orang lain, diberkati melalui orang-orang sekitar, dikuatkan, diteguhkan. Ada pengharapan di masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu terjerat hutang, kita pernah terjerat hutang, dan nilainya gede sekali, dan ternyata Tuhan cukupin sampai hari ini kita bisa bayar hutangnya, dan kurang lebih pertengahan tahun lalu kita punya hutang udah selesai, dan luar biasa sekali. Itu membuat satu hal yang breakthrough. Itu siapa yang ngerjakan? Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan yang kita alami. Kalau Bapak terjerat hutang, masih ada pengharapan. Tuhan masih buka jalan. Hari ini nggak tahu jalannya seperti apa, tenang dan cari Tuhan terus. Kalau Bapak Ibu nggak tahu jalan keluarnya apa, fokus kepada Tuhan. Nggak usah mikir ini, nggak usah mikir itu. Kejar Tuhan terus. Semakin cari Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Terus kerjakan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Hari ini Tuhan percayakan apa? Kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan tanggung jawab. Dari situ biasanya bermula berkat itu datang. Dari situ bermulanya ada koneksi. Kita dikoneksikan dengan orang-orang tertentu. Dari situ bermulanya hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Kesetiaan. Alkitab mencatat, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka akan ditambahkan perkara-perkara besar. Dipercayakan perkara besar kepadamu. Jadi ketika kita ini Tuhan percayakan hari ini, apapun itu kita kerjakan dengan baik. Apapun itu loh. Masih ada pengharapan. Karena dari hal-hal yang sederhana yang kita kerjakan, dari langkah sederhanamu bersama Tuhan, di situ akan terjadi mujizat dan terobosan. Saya tidak tahu Bapak Ibu bisnisnya seperti apa, keuangannya seperti apa, kesehatannya seperti apa, masih tetap ada pengharapan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, rancangan maut, rancangan kehancuran, tapi rancangan yang indah, yang penuh masa depan, penuh pengharapan. Kenapa sih kok Tuhan berikan masa depan yang penuh pengharapan? Karena Tuhan mau pakai hidup kita menjadi kepanjangan tangannya. Kenapa sih kok Tuhan tetap proteksi kita, tetap berkatin kita, tetap berikan masa depan hidup kita? Karena Tuhan punya rencana. Kita harus menjadi berkat bagi banyak hal. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita harus menjadi kepanjangan. Kita harus menjadi representasinya kerajaan Allah. Yang orang itu bisa melihat kemuliaan Tuhan yang melalui hidup kita. Harusnya seperti itu. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus pada tekanan yang ada. Jangan fokus pada kondisi hari ini. Kita fokusnya kepada Tuhan. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Memang kadang kita itu malas kalau ngadepin masalah. Justru dalam kondisi kita bermasalah, saat yang paling tepat kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita sembah Dia dengan segenap hati. Muliakan Tuhan dengan segala yang kau miliki. Waktu dalam kondisi benar-benar sulit dan susah, kita harus benar-benar mencintai Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus berfokus kepada Tuhan, dan di sana ada pertolongan ilahi, ada kekuatan ilahi, ada breakthrough dan terobosan. Nikmatin hidupmu dalam kondisi susah. Tapi semua orang menghadapi, nggak di kita aja, nggak di bangsa ini aja, seluruh dunia mengalami. Bisnis semua lagi drop, keuangan drop, bahkan ada orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dikasihinya tiba-tiba ditinggalkan mendadak. Semuanya membuat hati itu pedih, seakan-akan gimana lagi. Ada ditinggalkan suami sebagai tulang punggung, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Masih ada kekuatan yang baru. Masih ada masa depan. Tuhan disiapkan jalan keluar yang baik. Jalan keluar yang powerful sekali. Ada hal besar yang hari ini Tuhan siapkan di masa yang akan datang. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada tekanan yang ada. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan itu. Bagaimana fokus kepada Tuhan? Kita coba datang. Dan kita pegang iman bahwa masa depan itu memang benar-benar ada. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita mulai nyembah dan fokus kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti bikin breakthrough. Tuhan pasti bikin terobosan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Ada pengharapan besar. Ada masa depan. Ada masa depan. Dulu waktu ketika saya setelah lulus
Zaman dahulu kala. Tahun 90-an. Setelah lulus SMA, saya pingin dalam hati saya pingin menjadi orang yang dipakai Tuhan. Saya pingin menjadi orang yang berguna, paling tidak menjadi orang penting dalam, nggak tahu pokoknya harus, waktu itu masih pemikiran saya sederhana, saya menjadi orang penting. Tapi apa yang ngalamin waktu itu, saya berada dalam posisi nggak ngapa-ngapain, tapi saya memposisikan diri menjadi orang penting, dan ujungnya sampai hari ini Tuhan bawa dari kampung ke Jakarta, ke Bali dahulu, baru dibawa ke Jakarta dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Padahal kan di Jakarta waktu itu benar-benar menghadapi masa sulit, saya nggak tahu ke depannya itu mesti ngapain lagi. Saya benar-benar berada di dalam titik yang nggak tahu jalan keluar. Tapi saya tahu kok, saya memiliki Tuhan, saya mencari Tuhan. Saya ingat banget waktu itu saya belum menikah, benar-benar masa sulit, saya mengalami beberapa kejadian yang sulit sekali. Saya pikir besok udah nggak ada harapan lagi, besok Tuhan nggak tolong lagi. Ternyata sampai hari ini saya bisa tinggal di ruangan yang enak, di dalam rumah enak, saya bisa pakai kendaraan yang enak, saya bisa menikmati berkat Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan memelihara saya berkali-kali. Saya ini mengalami masa-masa yang seakan-akan nggak ada masa depannya, nggak ada pengharapannya, nggak ada jalan keluarnya, berkali-kali. Dan terbukti sampai hari ini Tuhan benar-benar jaga dan proteksi. Tuhan siapkan yang terbaik buat hidup kita. Karena apa? Waktu mengalami masa sulit, saya tetap mencari Tuhan. Saya fokus kepada Tuhan dan saya percaya kepada Tuhan. Hari ini boleh terjadi masa sulit, tapi besok akan terjadi breakthrough dan terobosan. Jalannya gimana? Saya tidak tahu. Caranya bagaimana? Saya tidak mengerti. Tapi yang saya tahu, Tuhan adalah Allah yang powerful, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang memberkatin saya, Allah yang mencukupin. Dan fokus saya bukan pada berkat loh, fokus saya kepada Tuhan. Sampai hari ini saya tetap mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh saya ingin melakukan kehendak Tuhan, supaya didapatin saya memiliki hati yang benar-benar berkenan. Fokus kita itu kepada Tuhan, bukan pada masalah. Fokus kita bukan pada penyelesaian masalah, fokus kita adalah si penyelesai masalah, Tuhan itu sendiri. Kalau menghadapi masalah tekanan hari ini, fokusmu kepada Tuhan, jangan fokus pada penyelesaiannya. Cari Tuhan sungguh-sungguh, kejar Tuhan sungguh-sungguh, kejar Tuhan sungguh-sungguh, dan kejar Tuhan sungguh-sungguh. Ujungnya kita akan mengalami hal yang ajaib. Tujuannya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya hari ini apa yang Bapak Ibu dengar akan memberikan kekuatan, injeksi, vitamin, suplemen, yang Bapak Ibu memiliki pengharapan, fokus pada pengharapan dengan janji Tuhan. Dengan janji Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Ada pengharapan, ada masa depan. Dan tujuannya masa depanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan ditentukan hidup kita itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, pasti yang jelas Tuhan pasti cukupi kebutuhanmu. Tuhan proteksi hidupmu, Tuhan jaga hidupmu, Tuhan akan perpanjang umurmu, dan Tuhan akan sertai dan urapi. Karena apa? Namanya harus dipermuliakan melalui hidup kita, namanya harus ditinggikan melalui hidup kita. Dan hal-hal yang ajaib yang Allah sediakan ada di masa depan kita. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa. Mulai hari ini, tutup matamu dan sembah Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenali, dengarkan semua janjinya, perkatakan semua janjinya. Nikmatin, bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan hal ajaib dalam hidupmu. Amin. God bless you.